Pakem Matematika. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Kali ini kita akan belajar tentang pemahaman konsep. Disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan 1. Putri Rizky Utami, NIM 2018-33166. Yang kedua, Nia Puspitasari, NIM 2018-33196. Ketiga, Naila Intan Munaa, NIM 2018-33198 dari kelas 5F. Selanjutnya yaitu ada pengertian beberapa pemahaman konsep menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu pemahaman menurut Hewson dan Torlin dalam Nur Hayati tahun 2010. Di sini pemahaman yang dimaksudkan adalah konsepsi atau konsep yang bisa dicerna oleh siswa sehingga siswa mengerti apa yang dimaksudkan dan mampu menemukan cara untuk mengungkapkan konsep tersebut serta dapat mengeksplorasi kemungkinan yang terkait. Selanjutnya yaitu pemahaman konsep menurut Sanjaya. Di sini pemahaman konsep yang dimaksudkan adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah pelajaran dan mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti. Jadi siswa itu dapat mengungkapkan suatu pelajaran yang telah diterimanya itu dengan menggunakan bahasanya sendiri dan mampu mengaplikasikan konsep sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu menurut Bell tahun 1981. Di sini siswa mampu menguasai konsep dapat mengidentifikasi dan mengerjakan soal dalam bentuk yang lebih bervariasi lagi. Selanjutnya yaitu menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 bahwa di sini pemahaman konsep merupakan kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika. Pembelajaran matematika yang dimaksud yaitu dapat memahami konsep matematika yang dipelajarinya dan menjelaskan keterkaitan antar konsep dan dapat mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah. Jadi menurut beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengungkapkan kembali ilmu yang diperoleh baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan, serta untuk ia diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar seperti itu. Indikator dalam pemahaman konsep. Indikator dalam pemahaman konsep ini terdiri dari 6. Yang pertama ada mendefinisikan konsep secara tulisan. Maksud dari mendefinisikan konsep ini adalah siswa mampu menyatakan ulang pengertian sifat dari bangun serta hubungan antara bangun satu dengan bangun datar lainnya. Yang kedua ada mengaitkan berbagai konsep dalam matematika. Indikator ini mempunyai arti bahwa siswa mampu mengaplikasikan konsep serta prosedur dalam penyelesaian soal dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada memberikan contoh ataupun non-contoh dari konsep ini. Artinya, siswa mampu membedakan dan memberikan contoh maupun bukan contoh dari suatu konsep. Selanjutnya, ada mengenal syarat yang menentukan suatu konsep. Maksud dari di sini adalah siswa mampu mengenal syarat yang menentukan suatu konsep. Selanjutnya, ada mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Maksudnya adalah siswa mampu memahami konsep serta menerapkan konsep dalam menjawab soal cerita. Yang terakhir, ada siswa mampu menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis. Maksudnya adalah siswa mampu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, Ani membeli sebuah buku tulis yang berbentuk persegi. Apa yang kamu ketahui tentang bangun datar segi 4? Nah, di sini mendefinisikan konsep secara tertulis tentang apa itu bangun datar dari perkataan atau dari kalimat
Apa yang kamu ketahui tentang bangun datar segi 4? Maka jawabannya adalah memiliki diagonal yang sejajar, memiliki sumbu simetris sebanyak 4, memiliki 4 sudut. Selanjutnya adalah perhatikan benda-benda di sekitarmu. Pertama, buku, kedua, handphone Android, ketiga, gelas, keempat, piring. Manakah yang termasuk bangun datar yang memiliki 4 sisi? Dalam soal ini, memberikan contoh bangun datar segi 4 melalui benda-benda sekitar. Nah, untuk jawabannya adalah buku dan handphone Android. Selanjutnya yaitu contoh soal indikator. Yang pertama yaitu indikator mengaitkan berbagai konsep dalam matematika. Di sini contohnya yaitu tentukan panjang dari persegi panjang jika luasnya 10 cm dan kelilingnya 6 kali dari luasnya. Nah, di sini mengaitkan berbagai konsep dalam matematika. Nah, untuk menentukan memecahkan masalah tersebut, kita bisa menggunakan rumus dari keliling persegi panjang untuk mencari panjang dari persegi panjang. Seperti jawaban yang telah disediakan, yaitu keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Di sini kelilingnya 60 cm karena kelilingnya 6 kali dari luasnya, dan sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian kelilingnya 60 cm sama dengan 2 kali panjang tambah 10 cm, di mana luasnya adalah 10 cm. Kemudian 60 dibagi 2 ini dari 2 kali, karena itu perkalian pindah ruas menjadi pembagian. 60 dibagi 2 sama dengan panjang tambah 10. Kemudian 60 dibagi 2 sama dengan 30 sama dengan panjang tambah 10. Jadi 10 itu pindah ruas menjadi 30 dikurangi 10 sama dengan panjang. Jadi hasil panjangnya adalah 20 cm. Itulah yang dimaksud dengan mengaitkan berbagai konsep dalam matematika. Selanjutnya yaitu indikator yang kedua, yaitu mengenal syarat yang menentukan suatu konsep. Di sini contoh soalnya adalah siswa dapat menyebutkan 3 syarat dari persegi. Yang pertama yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut yang sama besar, dan sudutnya berbentuk siku-siku. Itu merupakan syarat dari persegi. Seperti itu. Selanjutnya, contoh soal. Pada indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Nah, ada soal ini, seorang tukang batu memasang ubin berbentuk persegi dengan ukuran 20 cm kali 20 cm pada lantai yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 400 cm dan lebar 300 cm. Hitunglah banyaknya ubin yang dibutuhkan untuk menutup lantai tersebut. Nah, sudah diketahui ubin berbentuk persegi dengan sisi 20 cm, lantai berbentuk persegi panjang dengan panjang 400 cm dan lebar 300 cm. Nah, masalah yang harus dipecahkan yaitu banyaknya ubin yang dibutuhkan untuk menutup lantai. Nah, untuk menjawabnya, banyaknya ubin yang dibutuhkan yaitu luas lantai dibagi dengan luas ubin, di mana untuk mencari luas lantai yaitu panjang kali lebar, dan untuk mencari luas ubin yaitu sisi kali sisi. 400 dikali 300 dibagi 20 kali 20 cm. Nah, ini berarti 120.000 dibagi 400, yaitu ketemunya 300. Jadi banyaknya ubin yang dibutuhkan untuk menutup lantai sebanyak 300 buah. Yang kedua, nih ada contoh soal lagi. Pada indikator menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis. Nah, ini pekerjaan dari siswa dengan soal sebuah bangun datar ABCD di mana AB memiliki panjang 3 cm sedangkan CD 7 cm, di mana panjang BC sama dengan AB dan panjang
DA sama dengan CD. Maka terbentuk bangun datar apa itu? Coba gambarkan gambarkan bangun datar tersebut. Nah, siswa ini menjawab jajar ginjal. Tapi jawaban ini salah. Yang benar itu yaitu trapesium siku-siku. Terlihat pada gambar dengan nih, di mana AB itu 3 cm, BC itu 3 cm, dan panjang CD itu 7 cm. Ini contoh dari soal merepresentasikan suatu konsep ke dalam bentuk model gambar. Kelompok kami mengambil referensi dari 3 jurnal, yaitu yang pertama analisis kemampuan pemahaman konsep materi segi 3 dan segi 4 pada siswa SMP. Yang kedua, analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep matematika sekolah dasar pada materi bangun datar. Dan yang ketiga, analisis kesalahan pemahaman konsep bangun datar pada siswa kelas 5 MI Negeri Sukosewu, Gandusari, Blitar. Nah, thank you. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang belum paham, silahkan untuk bertanya. Kami membuka pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.